Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar ya kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Engkau Allah kami yang ajaib perkasa. Saat ini kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, mengajarkan firman Tuhan ini, dan tolong kami semua yang mendengarkan sehingga firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bukakanlah Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membahas kitab Imamat. Kitab Imamat adalah salah satu kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, 5 kitab pertama Pentatuk, saudara. Ya, ada banyak anggapan dari kalangan-kalangan orang Kristen ya, kenapa harus membahas lagi kitab-kitab Imamat, korban-korban dan peraturan-peraturan di dalam Perjanjian Lama ini ya. Bukankah Tuhan Yesus sudah menggenapinya ya? Dengan adanya korban Yesus berarti tidak perlu ada korban-korban yang lain lagi sebagainya. Saudara, kitab Imamat adalah kitab di mana kita akan melihat ya bagaimana Tuhan berhubungan dengan manusia, sehingga bagaimana cara hubungan di saat itu dan bagaimana implikasinya saat ini, saudara. Mari sama-sama kita belajar. Kitab Imamat pasal 1 ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul korban bakaran, saudara. Kita melihat di ayat yang pertama, saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara, secret place, ya, kemah pertemuan, ya, tabernakel, sebuah tempat yang menggambarkan bagaimana Tuhan kembali berhubungan dengan manusia. Ya, inilah salah satu tujuan daripada penciptaan manusia. Ya, Tuhan bisa bersekutu di Taman Eden dengan manusia. Ada satu tempat yang Tuhan bisa bersekutu di Taman Eden. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, manusia ya terpisah dari Allah kembali, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang di awal-awal, saudara, ya, Tuhan kembali memalingkan melihat manusia ketika korban bakaran pun dinaikkan, saudara. Saudara ingat kisah ini ya, Kain dan Habil. Habil memberikan satu korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan memperhatikan, memalingkan, saudara, untuk melihat ya, di zaman Nuh dan lain sebagainya. Saudara, ya, saudara kalau baca satu pasal mundur sebelum Imamat pasal 1, kitab sebelumnya, ya, Musa waktu kemah suci ini siap, ya, Tuhan hadir, saudara. Musa tidak bisa berdiri di situ, saudara. Saking kekudusan, kemuliaan Tuhan hadir di situ. Di Imamat pasal 1 ini baru Musa dipanggil Tuhan. Tuhan berfirman lewat dalam kemah pertemuan ini. Kenapa? Karena sudah ada peraturan-peraturan yang dibuat, sehingga kalau peraturan itu dilakukan, cara-cara itu dilakukan, mereka bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara. Ini yang akan kita pelajari, saudara. Ya, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara, bicara tentang kemah pertemuan, ya, di adat istiadat tradisi di zaman kuno, ya, kuil-kuil dibangun, saudara. Ya, kenapa mungkin kita berpikir kenapa Tuhan menggunakan cara-cara seperti ini? Ya, pada saat itu secara kontekstual hal-hal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar juga model-modelnya seperti ini, saudara. Punya kuil-kuil lalu letakkan berhala di dalamnya sebagai Tuhan yang akan hadir dalam kuil mereka. Ya, dalam penciptaan manusia kalau saudara perhatikan, ya, Tuhan menciptakan langit dan lain sebagainya. Hari terakhir Tuhan ciptakan rupa dan gambar Allah. Ya, itu seperti menggambarkan, ya, penafsir-penafsir mengatakan itu seperti menggambarkan, ya, setelah kuil selesai meletakkan Tuhannya, gambar dan rupa Allah itu di dalamnya, ya. Jadi kemah pertemuan ini secara simbolik memiliki banyak pengertian, saudara. Ya. Selain itu, saudara perhatikan ya, nanti satu saat nanti kemah, ya, pertemuan, kemah sorgawi itu, ya, Yerusalem baru itu akan turun dari langit, bertata di bumi, saudara. Kitab Wahyu pasal 21, saudara baca. Yang ingin saya maksudkan adalah bahwa, saudara, disinilah tempat kita menikmati di dunia, di saat ini, waktu kita masih hidup, ya. Disinilah tempat kita bisa menikmati hubungan persekutuan juga dengan Tuhan. Jangan tunggu nanti kalau sudah meninggal, saudara. Ya, ada ilustrasi, ya, ada orang yang bekerja, saudara, mereka bekerja, tujuannya untuk apa? Ujung-ujungnya untuk supaya mereka dapat pensiun yang baik, menikmati hari tua yang enak. Orang Kristen kadang gitu ya, beribadah, berdoa,
melakukan kegiatan-kegiatan amal dan sebagainya. Apa tujuannya? Satu saat nanti bisa masuk surga. Saudara, surga ada di sini, saat ini bersama kita. Saat ini, saudara, bagaimana kita berhubungan Tuhan? Hadirlah, kenallah saudara. Mari kita mengenal Tuhan kita, saudara. Ya, kita adalah bait suci. Kita adalah bait sucinya Allah. Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Pada saat itu, ini ada satu peraturan-peraturan yang harus dilakukan, yang akan kita lihat, saudara, menjadi sesuatu yang berharga untuk kita tahu pada saat ini. Nah, saudara-saudara, jadi saya ingin simpulkan bahwa kitab Imamat sedang menceritakan bagaimana Allah sedang membangun hubungan dengan manusia. Ini juga merupakan cara agar kita tahu cara bagaimana berhubungan dengan Allah, saudara. Ya, di masa kini lewat pembelajaran pada saat itu. Ya, kita melihat, saudara, ayat 1 sampai ke 3, saudara. Ini disebut dengan korban bakaran. Ya. Berbicara kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran, nah saudara, makanya kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema korban bakaran, karena persembahan yang pertama ini namanya adalah korban bakaran. Jadi saudara, saya akan memberikan satu pandangan yang mungkin lebih gampang bagi kita. Korban bakaran itu adalah korban di mana orang baru pertama kali ingin mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, ya, membangun hubungan yang baru sama Tuhan. Yang mereka lakukan adalah korban bakaran. Ini korban pertama-tama sekali, saudara. Ya, sebagai pembanding kita melihat beberapa ayat ini, saudara. Keluaran 29:42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman padamu. Lihat, ya, di sana Tuhan akan ketemu dengan bangsa Israel. Di mana, saudara? Di pintu, di depan, saudara. Lewat sebuah yang namanya korban bakaran. 1 Samuel 6:15. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan kepada Tuhan. Satu ketika, ya, tabut Tuhan ada di Filistin dan Tuhan memberikan tulah, sakit, penyakit, borok, dan lain sebagainya. Lalu orang Filistin kembalikan, saudara. Waktu dikembalikan sampai pertama di kediaman atau di daerah orang Israel, pertama yang mereka lakukan, saudara, korban bakaran. Ya. 2 Samuel 6:17. Saudara perhatikan, ya, tabut Tuhan waktu masuk, saudara, ya, diambil Daud. Apa yang Daud lakukan pertama, saudara? Korban bakaran, saudara. Ezra 3:6, waktu mereka masuk dalam pembuangan lalu pulang kembali, Tuhan izinkan pulang, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran. Padahal dasar bait suci belum diletakkan, saudara. Tapi pertama yang mereka lakukan, korban bakaran. Ya. Kejadian 8:20, Nuh, saudara, waktu selesai masa hukuman air bah, yang pertama dipersembahkan adalah korban bakaran. Sehingga saya ingin simpulkan kepada kita, korban bakaran adalah sebuah korban permulaan waktu orang ingin kembali kepada Tuhan, memulai sesuatu hubungan yang baru dengan Tuhan, baru memulai. Ini ibarat kata seorang yang baru PDKT, saudara, ya, seorang yang baru PDKT, ya, pengen dekat dengan seorang calonnya, saudara, ya, ada banyak hal yang kita kerjakan, saudara, ya, untuk supaya menyenangkan orang tersebut. Ya demikian, ya. PDKT dengan Tuhan. Yang pertama untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kata berkenan di sini, saudara. Ya, kenapa? Saudara perhatikan di sini, ya. Ayat 2, berbicara kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan pada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Ya. Ya, ayat yang 3. Sudah lihat yang terakhir, ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan, ya. Berkenan itu artinya direstui, disetujui oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Jadi waktu engkau mencari Tuhan, engkau mencari Tuhan, ya, kalau mau Tuhan senang dengan pencarianmu itu, maka harus diberikan korban bakaran pada saat itu, saudara. Ya. Secara kontekstual, saudara, hari ini, di zaman ini, di saat kita, kapan sajakah kita bisa melakukan korban bakaran mungkin, saudara? Ya, waktu kita memulai sebuah hubungan baru. Kapan, saudara? Ya. Saya sudah membaptis saat ini mungkin sekitar 35 orang baptis. Beberapa orang yang kami baptis setelah selesai pembaptisan,
Pembaptisan itu adalah lambang ketika kita mulai membangun hubungan yang baru dengan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada beberapa orang yang kami baptis. Ya, kami tidak pernah mengajarkan ini, tapi saya bersyukur mereka pernah lakukan itu ya. Mungkin Roh Kudus menggerakkan mereka ya. Mereka ada yang mengajak tim pelayan yang membaptis untuk melakukan ucapan syukur, makan bersama, ada yang memberikan berkat kepada hamba Tuhan dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk ya saat ini secara kontekstual, saudara. Mungkin saudara engkau sedang membuka toko baru, masuk dalam rumah baru, hubungan yang baru, pernikahan yang baru, dan sebagainya. Ya, ini secara kontekstual kita bisa lakukan hal ini. Bukan seperti zat dulu korban bakaran. Saya ingin kasih tahu kepada saudara, hari ini waktu kita berkorban, kita melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Kita tidak lakukan itu seperti konteks dalam perjanjian lama, tapi kita sedang menghargai kasih karunia Tuhan. Korban yang pernah Tuhan berikan lebih daripada korban-korban yang ada, sehingga kita merasa bersyukur atas hal itu. Itu ya pengertian hari ini, saat kita melayani, memberkati, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan untuk didamaikan seperti perjanjian lama, tapi bersyukur atas kasih yang sudah Tuhan kerjakan, saudara. Ya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, boleh tidak kita tidak membawa apa-apa selain dari diri kita? Wah, ada ayat yang berkata ya, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Ya, tidak perlu bawa apa-apa, mungkin kita perlu bawa tubuh kita yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita ya belajar daripada Daud. Satu ketika, saudara, Daud karena kesalahannya, saudara, Tuhan menulai bangsa Israel dengan penyakit sampar, sehingga waktu Tuhan berhenti, Daud bersyukur dan memberikan korban bakaran. Waktu dia ingin memberikan korban bakaran, saudara, ada orang yang tergerak membantu, ya. Tapi kita perhatikan ayat ini, ya, kita lihat cerita ini. 2 Samuel 24-22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Belajar dari Daud, saudara. Kita bebas hari ini tidak melakukan apapun, saudara. Tidak membawa, tidak mempersembahkan apapun. Daud ingin memberikan pada Tuhan dengan tidak mau dengan tangan yang hampa. Ya, beberapa terjemahan Alkitab mengatakan, ya, tidak dengan tangan yang hampa. Aku datang ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk pada saat itu, konteks saat itu, waktu kita membawa korban bakaran, apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan korban bakaran itu, saudara? Ya, syaratnya adalah ayat 2, masih di ayat 2 dan 3. Saudara perhatikan nih, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, saudara. Jadi korban bakaran itu adalah sebuah korban yang harusnya dari ternak. Dari ternak itu dari hewan peliharaan, hewan yang diternakan yang akan menghasilkan, hewan yang baik, saudara. Nah, saudara, ya, kalau sesuatu yang bukan ternak, hasil ternak, ya, misalkan saudara punya anjing yang saudara pelihara, tetapi ada juga di dalam rumah saudara kucing yang tidak saudara pelihara, kucing tetangga mungkin selalu main. Kalau ada orang yang datang meminta salah satu, pasti kita memberikan kucing, karena anjing itu kita pelihara, kita sayang, saudara. Memberikan kepada Tuhan itu harus dari yang ternak, dari yang memang kita kerjakan, kita hasilkan, dari perbuatan tangan itu sendiri, bukan dari hasil korupsi, putar uang sana, putar uang sini, mendapat sesuatu yang tidak halal, sehingga gampang sekali kasihnya, tidak seperti itu. Dari ternak, dari sesuatu yang penghasilan kita sendiri. Sehingga waktu memberikannya itu sakit, saudara. Saudara lihat, perhatikan contoh dalam Kejadian 22 ayat 2, kisah Abraham, saudara. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, saudara. Ya, sakit, saudara. Korbankan anak sendiri, anak yang kita kasih, saudara. Bayangkan ya, inilah gambaran tentang korban bakaran, sesuatu yang dari ternak, dari sesuatu yang dari hasil kita sendiri, saudara. Sehingga waktu kita berikan itu sepertinya sakit, tapi itu korban yang syarat korban bakaran itu sendiri, saudara. Yang kedua, saudara, ya, masih ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, saudara. Jantan yang tidak bercela, jantan adalah hewan yang lebih baik pada saat itu, atau jantan itu lebih unggul, yang pertama, saudara. Ya, dan tidak bercelah, ya, tidak bernoda, tidak beraib, dicek, saudara. Ya, tidak ada sakitnya, tidak ada boroknya, ya, mulus, bersih, dan lain sebagainya. Ya, ini syarat-syarat, saudara. Ya,
Ya, ini syarat dalam kita melakukan korban bakaran pada saat itu, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan penamaian baginya. Jadi saudara, ini adalah gambar simbolik bahwa sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah korban saya. Ya, ini korban saya, ini domba saya, ini yang terbaik dari saya. Ya, dan semua, ya, ini menjadi bagian dari saya untuk Tuhan, saudara. Ini sedang menggambarkan, saudara, bahwa saudara, kita sedang mentransferkan, ya, bahwa sekarang, saudara, yang kita persembahkan diri kita itu adalah binatang ini, saudara, ya, digambarkan sebagai binatang ini. Lalu saudara, ya, saudara perlu pahami ini. Lalu apa yang dilakukan pada hewan itu, ya, apa yang dilakukan pada hewan itu yang sekarang, ya, itu melambangkan saya dan saudara. Jadi karena dia sudah ditransfer, saudara, ya, sudah ditransfer, manusia ini sudah ditransfer kepada hewan ini, kepada Tuhan, ya, yang secara simbolik hewan ini sudah menggantikan kita, saudara. Apa yang terjadi dengan hewan yang ini, saudara? Ya, apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan perbuat kepada yang ini, saudara? Ya, yang adalah kita saat ini, saudara. Ya, yang melambangkan juga saya dan saudara. Ya, apa yang ingin Tuhan buat, saudara? Yang pertama, saudara, ayat 5, 6, 7, 8, 9. Ya, apa yang harus dibuat? Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan kok darah domba itu dan menyiramkan pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Apa, saudara, yang dibuat, saudara? Dia harus menyembelih, saudara. Dibunuh, saudara. Ya, hewan itu kita harus dibunuh. Lalu darah itu melambangkan nyawa. Di dalam kitab-kitab iman nanti kalau kita baca terus, melambangkan nyawa. Ya, harus dibunuh. Ya, ayat 6. Kemudian haruslah ia menggeluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ya. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi saudara, aturan ini dibuat, ya, pertama dipotong, ya, darahnya diambil, bulunya dibersihkan, lalu perutnya itu dicuci, saudara. Saya pernah potong ternak, saudara, ya. Perut itu adalah sesuatu yang bau sekali, saudara, ya, sehingga perlu dicuci dengan bersih, saudara, ya. Ya, lemaknya letakkan paling atas supaya, saudara, waktu kita melakukan seperti ini, ayat 9 bagian terakhir, saudara perhatikan, supaya waktu dibakar korban api-apian itu baunya naik, itu menyenangkan bagi Tuhan karena harum. Kalau peraturan-peraturan ini kita kerjakan, darahnya sudah dibuang, semuanya sudah disisihkan, sudah dicuci dan lain sebagainya, supaya korban itu menyenangkan bagi Tuhan. Ini gambaran kita, saudara, ya. Kalau kita ingin mempersembahkan seseorang yang ingin berbalik pada Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Tuhan ingin semuanya, saudara, dibersihkan menjadi satu korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, perhatikan baik-baik. Tujuan semua ini dilakukan dengan mengikuti segala aturan dengan ketetapan Tuhan itu, agar korban yang naik itu berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Itu gambaran orang yang ingin kembali pada Tuhan, yang ingin berbalik pada Tuhan, ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin semuanya baik, bersih, kudus, tidak bercelah, yang terbaik, saudara. Haleluya. Ya, kita kalau baca ayat 10 sampai 17, saya tidak akan mengupas ayat ini karena ini hampir mirip, ya. Hanya bedanya ternak tadi untuk orang kaya, lalu kalau orang miskin, saudara, perlu burung terkukur atau burung merpati, saudara. Ya. Ya, jadi saya tidak akan baca ayat 10 sampai 17 lagi, saudara. Nah, saudara, sampai di sini apakah kita sudah memahami arti dan implikasi korban bakaran untuk masa kini, saudara? Ya. Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Ya, orang yang membawa korban bakaran secara simbolik ia sedang menyerahkan diri secara total, sempurna, tanpa syarat, memulai hubungan yang baru sama Tuhan. Berarti kita menyerahkan diri kita. Inilah resiko yang diambil bagi siapapun, Anda dan saya, yang ingin mengambil keputusan memulai dan menjalin hubungan dengan Allah. Ini resikonya, saudara. Penyerahan diri secara total. Ini resiko dan syarat kalau kita ingin, ya, memulai hubungan dengan Tuhan. Ya, secara simbolik ini pengertiannya, saudara. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara. Itu sebabnya, saudara, orang yang mulai mempersembahkan dirinya, ya, atau mengikatkan dirinya kepada Tuhan, semakin ditarik Tuhan, Tuhan masuk, ya, Tuhan masuk dalam perencanaan kita, semakin ditarik dan masuk dalam rencana Tuhan, ya. Kenapa? Karena Tuhan mau seluruh hidup kita, saudara. Ya, Roma 12 ayat 1, ya.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah sejati ya. Makanya saudara, kalau saudara sedang merasakan waktu mulai berhubungan sama Tuhan, Tuhan mulai tarik kebiasaan buruk saudara, ya pergaulan saudara yang tidak baik, ya tingkah laku, dan Tuhan ingin supaya tidak bercelah, supaya kita menjadi korban yang benar-benar, saudara, itu naik berbau harum kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini syarat dan resiko, saudara. Bagi saudara yang memilih Tuhan, yang bagi saudara yang ingin memulai hubungan dengan Tuhan, ya, dalam konteks hari ini, dulu mereka waktu mulai, mereka melakukan, tapi hari ini saudara perhatikan, ya, kalau saudara mau mulai, saudara memilih untuk memilih Tuhan, berarti saudara harus seluruh hidup saudara itu milik Tuhan. Saudara tidak bisa kompromi dengan apapun, saudara sepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, oh Tuhan kami yang kami kasih, Engkau Tuhan Yesus yang pernah menebus kami, Tuhan, menggantikan seluruh korban yang pernah ada, Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, kami melakukan ini semua bukan karena korban-korban di masa lalu, tapi karena sudah korban yang sudah Engkau berikan, sehingga kami merasa tidak pantas kami bayar dengan apapun, tidak sanggup, sehingga apa yang kami punya semuanya ini adalah milik Tuhan. Tuhan, tolong kami menghargai ini semua, Tuhan, dengan apa yang bisa kami lakukan bagi Tuhan. Hidup kami semuanya milik-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan totalitas diri kami, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami pada Tuhan, untuk menjadi sesuatu korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.